Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di video ini saya akan menjelaskan tentang variabilitas farmakokinetik dan farmakodinamik. Materi ini atau topik ini merupakan salah satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena dalam pemberian obat uh, akan muncul respon ya atau efek yang berbeda-beda satu sama lain ya antara pasien satu dan pasien yang lain. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Jadi kalau eh, teman-teman bisa lihat di dalam slide ini dikatakan one size doesn't fit all. Tentu saja kita menginginkan bahwa obat itu atau terapi itu akan menghasilkan efficacy rate yang maksimal, katakanlah 100% ya. Jadi angka kesembuhan atau angka keberhasilan terapi 100%, kemudian angka kejadian adverse drug reaction atau kejadian yang tidak kita inginkan itu minimal ya, atau serendah-rendahnya. Tapi pada faktanya teman-teman sekalian itu tidak seperti itu. Kalau di dalam gambar tabel ini yang kiri ya, Anda bisa lihat bahwa di beberapa area pengobatan itu Anda lihat efficacy rate-nya bervariasi ya, mulai dari angka yang paling kecil ya onkologi, tentu saja Anda tahu ya onkologi efficacy rate-nya 25%, kemudian Alzheimer 30% ya. Yang paling tinggi di sini adalah analgesik 80%. Artinya apa? Uh, ada beberapa bagian ya, atau sebagian, bisa sebagian kecil atau sebagian besar pasien yang kita berikan terapi itu kemudian tidak menimbulkan efek ya atau outcome seperti yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan tentu saja pasien sembuh, kemudian adverse drug reaction tidak muncul, tetapi faktanya sebaliknya. Jadi pasien tidak sembuh atau justru efek samping atau adverse drug reaction-nya yang kemudian malah muncul. Anda bisa lihat di sini teman-teman sekalian di gambar ini pasien dengan diagnosis yang sama, kemudian obatnya sama. Obat di sini dari mulai obat apa namanya jenis dianya sama, dosisnya sama, obatnya juga sama. Tetapi yang terjadi adalah yang paling kita inginkan tentu saja mana? Yang kita inginkan adalah drug not toxic and beneficial ini yang kita inginkan ya. Jadi tujuan terapi kita adalah ini yang bagian ini ya. Drug not toxic and beneficial ya. Jadi kalau kita ingat the most safest, the most effective and the most acceptable. Jadi pengobatan yang kita inginkan. Tapi kemudian uh, faktanya adalah ada beberapa bagian pasien yang drug toxic but beneficial. Jadi dia muncul efek manfaat yang diinginkan, ya efek terapinya muncul, tapi kemudian efek toksiknya juga muncul. Kemudian ini masih mending ya. Kemudian drug not toxic and not beneficial, ini obat tidak menimbulkan efek terapi juga, tapi juga tidak menimbulkan efek toksik. Yang bahaya adalah yang ini teman sekalian, ada sebagian justru yang kemudian mendapatkan efek toksiknya, tapi kemudian tidak mendapatkan manfaat terapinya. Ya, yang kita inginkan tentu saya sekali lagi yang ini. Dan kejadian ini itu salah satunya atau penyebab utamanya adalah karena adanya variabilitas. Apa? Variabilitas. Mungkin kata-kata apa ya, kejadian ini Anda sudah paham, tapi eh, konsep atau apa namanya topik kenapa kemudian ini terjadi itu masuk dalam kategori pembahasan variabilitas atau variability ya, variabilitas atau variability. Ya, ya kalau di masalah kita mudahnya kok eh, sama yang lain cocok, sama yang lain lagi nggak cocok kan gitu ya. Obat itu cocok-cocokannya. Kenapa bisa terjadi cocok-cocokan tadi ya? Cocok-cocokan artinya cocok sembuh gitu ya. Itu karena terjadinya variabilitas antara satu pasien dan pasien yang lain terhadap obat yang sama atau terapi yang sama. Oke, ini saya mengilustrasikan ke contoh yang lain. Nanti ada ilustrasi banyak juga di slide-slide berikutnya. Saya ingin mengilustrasikan di sini adalah untuk obat imunosupresan ya, imunosupresan. Anda tahu dari istilahnya imunosupresan. Jadi obat yang digunakan untuk menekan sistem imun kita. Kenapa perlu ditekan? Karena obat ini digunakan misalnya pada kasus-kasus apa namanya
autoimmune disease ya, atau ya penyakit autoimmune disease, atau pada pasien-pasien yang sistem imunnya tidak kita inginkan untuk muncul. Misalnya pasien yang transplantasi ya, pasien yang transplantasi itu diberikan imunosupresan juga supaya apa? Supaya tubuh si pasien tadi tidak mereject atau menolak organ transplant, kan tidak ini sekali ya, apa, sangat merugikan ketika Anda tahu cari transplantasi kan sulit ya. Setelah dapat tubuh kita menolak, jadi kemudian diberikan imunosupresan. Dan faktanya di obat imunosupresan ini ya, uh, misalnya cyclosporin ya, cyclosporin ini ternyata, ini Anda kalau lihat di ini sumbu X, ini kurva ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya concentration, dan tiap garis hitam ini, tiap kurva hitam ini, ya tiap grafik hitam ini, katakanlah rambut-rambut hitam ini adalah mewakili satu pasien ya. Satu pasien diambil darahnya, terus kemudian gambarannya seperti ini. Maka Anda bisa lihat, ada pasien yang, Anda lihat, saya akan contohkan yang sisi ekstrimnya ya. Ada ya pasien yang pada jam ke-1 misalnya di sini ya, itu sudah konsentrasi obatnya puncak ya, dan puncaknya juga tinggi gitu. Tetapi ada pasien lain yang puncaknya di jam ketiga dengan konsentrasi puncak yang juga tidak setinggi yang pasien yang tadi yang ekstrim yang satu ya. Jadi ini misalnya katakanlah 1400 nanogram per mililiter. Sementara pasien yang lain ini sekitar katakanlah 700. Jadi ada 2 kali ya, 2 kali apa namanya konsentrasinya itu 2 kali lipatnya ya. Dengan waktu yang juga berbeda, yang ini 1 jam, ini 3 jam. Ya, ini di sini dikatakan sehingga extent and rate of absorption ya, extendnya seberapa banyak yang diabsorpsi sehingga menghasilkan konsentrasi obat di dalam darah, dan rate-nya kecepatan seberapa cepat. Jadi ini cepat diabsorpsi dengan apa namanya extend yang tinggi juga, jumlah konsentrasi obat yang diabsorpsi juga tinggi. Sementara yang ini tidak ya, ini mewakili pasien satu pasien lain. Ini disebut sebagai variabilitas. Jadi obat katakanlah ini siklosporin ya digunakan dengan dosis yang sama, pemberian yang sama, tapi kadar konsentrasi obat dalam tubuhnya, Anda lihat gambar ini berbeda-beda. Ya, sehingga tentu saja kalau lihat di dalam gambar bawah ini, Anda lihat kita ingin pasien tadi yang ini ya, yang bahwa tidak terjadi rejection. Tadi kita ingat rejection adalah penolakan ya, obatnya penolakan, tapi juga kita tidak ingin ada toksisitas. Ya, toksisitas obat imunosupresan adalah apa? Toksisitasnya adalah ketika sistem imunnya terlalu ditekan, ya, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah pasien tadi sangat rentan terhadap infeksi. Dan kita tahu infeksi kalau pasien-pasien transplant kan pasien yang di rumah sakit ya, maka akan terjadi infeksi nosokomial yang cukup berat, yang apa juga membahayakan tubuh. Jadi pilihannya kita tentu saja ingin yang di tengah ini. Kita tidak ingin pasien terkena ketika kadar imunosupresnya terlalu tinggi, bisa jadi dia akan menekan sistem imun terlalu berlebihan sehingga tubuhnya sangat rentan terhadap infeksi, pasien malah terkena infeksi nosokomial. Tapi juga kita tidak ingin rejection, kadar imunosupresinya terlalu rendah sehingga terjadi rejection, artinya organ apa namanya yang kemudian baru ditransplantasi tadi ditolak oleh tubuh kita. Sehingga memang kita harus mengatur seperti itu ya, karena apa, untuk obat-obat yang kita tahu bahwa variabilitasnya tinggi, kita harus memastikan bahwa obat itu dalam kondisi yang kita inginkan konsentrasinya. Jadi di dalam jendela terapi. Anda lihat di sini ya, ketika konsentrasinya terapeutik ya, atau ketika konsentrasinya terlalu tinggi maka terjadi infection ya, ketika terlalu rendah terjadi rejection. Dan di dalam konsentrasi yang terapeutik pun bisa terjadi beberapa adverse drug reaction juga, nephrotoxitas, hypertension, diabetes, neurotoxicitas. Jadi ini yang terjadi. Ini saya contohkan satu obat. Bagaimana manajemennya nanti kita akan bahas lebih lanjut di hal yang lain, di pertemuan yang lain. Oke, jadi ini satu contoh bagaimana kemudian di satu fase farmakokinetik, yaitu di fase absorpsi, variabilitasnya sehingga mengakibatkan, Anda lihat sini, perbedaan konsentrasi obat dalam tubuh yang bervariasi. Misalnya kalau bervariasi di sini, maka kemudian efek atau responnya juga akan bervariasi. Baik teman sekalian, ini
salah satu slide favorit saya sering sekali menjelaskan banyak hal menggunakan slide ini ya. Jadi bagaimana hubungan farmakokinetik, farmakodinamik, dan respon obat ya, farmakokinetik dan farmakodinamik dan respon obat. Terus teman-teman sekalian kita uh, bicara dari ujung ya. Kita inginkan pasien itu clinical effect-nya adalah tadi dia mendapatkan benefit dari obatnya, ya efek terapinya muncul, tapi kemudian adverse effect atau adverse drug reaction-nya kemudian minimal. Kita nggak bisa bilang nol karena tidak mungkin nol juga, pasti ada adverse drug reaction atau adverse effect ya. Sehingga ya, kita inginkan clinical effect tadi seperti itu. Tapi kemudian secara proses kita tahu bahwa Anda lihat di sini obat diberikan dengan dosis tertentu, maka obat tadi akan mengalami peristiwa farmakokinetika ya, peristiwa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, Anda ingat Anda mestinya ingat ya di pertemuan atau di pembahasan sebelumnya bagaimana kemudian proses atmo ini ya, kemudian tentu saja ini tidak apa istilahnya atmo selesai kemudian resep atau tidak ya. Anda tahu ya, diabsorpsi kemudian obat didistribusikan, salah satu proses distribusinya adalah ke reseptor ya, atau bisa ke metabolisme dulu ya, setelah metabolisme kemudian baru ke reseptor. Reseptor kemudian nanti balik lagi didistribusikan, kemudian distribusikan diekskresikan atau dieliminasi. Eliminasi adalah proses metabolisme dan ekskresi. Tapi ini untuk mempermudah saya bikin garis seperti ini saja, walaupun prosesnya tidak absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, baru reseptor tidak ya, karena ekskresi ini artinya obat dikeluarkan dari dalam tubuh. Tapi untuk mempermudah gambarnya bahwa ini ada peristiwa farmakokinetik, kemudian ada peristiwa farmakodinamik, ya, kemudian dengan adanya peristiwa farmakodinamik, maka kemudian muncul clinical effect. Sehingga apapun yang terjadi ketika terjadi perubahan di sini, di fase farmakokinetika, maupun terjadi perubahan di farmakodinamika, ya maka akan terjadi perubahan di dalam clinical effect. Ya, sekali lagi, dengan dosis yang sama, ya kita inginkan clinical effect-nya sama. Tetapi kalau dengan dosis yang sama, kemudian farmakokinetik obatnya kemudian berbeda dengan penyebab apapun, ya, kemudian farmakodinamiknya juga berbeda-beda karena penyebab apapun, maka clinical effect-nya juga akan berbeda-beda. Nah, penyebabnya apa ya? Penyebabnya ini. Bahwa ini, ya, ini beberapa penyebab yang kemudian bisa menyebabkan tadi sekali lagi apa? Variabilitas. Jadi proses absorpsi atau proses distribusi atau proses metabolisme atau proses ekskresi atau proses lebih dari satu ya dari proses farmakokinetik ini terjadi variabilitas atau terjadi variabilitas di proses farmakodinamik akan menyebabkan variabilitas juga di dalam clinical effect-nya. Anda lihat di sini faktor-faktor penyebabnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Bisa dari gender ya, bisa jadi apa jenis kelamin, kemudian usia, ya, kemudian body weight ya, berat badan, kemudian apa namanya race ya, apa namanya etnik ya, kemudian pregnancy status kehamilan atau menyusui, atau dari kondisi patologikal ya, kondisi patologi pasien. Ketika misalnya organ dysfunction ya, misalnya kondisi apapun kondisi yang menyebabkan perubahan di sini atau di sini, ya maka kemudian akan menyebabkan variabilitas ya. Misalnya kita tahu organ dysfunction, misalnya kita tahu bahwa organ utama untuk proses metabolisme adalah hati. Maka ketika hatinya mengalami dysfunction maka atau disease, maka kemudian ininya akan terpengaruh ya metabolismenya. Ya, atau ginjal adalah organ utama ekskresi. Ketika terjadi organ dysfunction di proses ginjal, maka di organ ginjal, maka proses ekskresinya juga akan berpengaruh ya. Kemudian drug-drug interaction ya, Anda kalau apa namanya, saya yakin Anda sudah sering mendengar istilah ini, interaksi obat dan obat ya. Interaksi obat dan obat bisa di fase manapun ya, ketika ada obat lain yang digunakan kemudian dia apa namanya mempengaruhi proses absorpsi obat lain, maka ini juga berubah distribusi, mempengaruhi proses distribusi, mengalami metabolisme ekskresi, maka kemudian ada terjadi variabilitas. Kemudian genetik ya, genetik nanti kita bahas juga beberapa contoh yang variabilitas tadi disebabkan oleh faktor genetik. Kemudian medical practice ya, ketika misalnya apa namanya cara
pemberian obatnya tidak seragam atau tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya, maka nanti ada perbedaan atau variabilitas. Dan lifestyle ya, smoking kemudian apa namanya alkohol, makanan. Kita tahu bahwa makanan itu juga apa namanya ada, kalau ini kan drug interaction, tapi juga ada drug food interaction, maka kemudian ini akan juga berpengaruh. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini gambar ini adalah gambar yang sangat penting ya untuk memahami konsep variabilitas. Jadi intinya dengan dosis jenis dan dosis yang sama, ya kita inginkan clinical effect yang sama, tapi faktanya ketika terjadi variabilitas di fase farmakokinetik atau variabilitas farmakodinamik, maka clinical effect-nya juga akan bervariasi ya, bervariasi. Oke, ini definisi saja. Variability definition adalah respon ya, baik beneficial or harmful, yang bermanfaat maupun yang berbahaya, rise in drug therapy when a standard dose regimen evokes differing response ya. Jadi dosisnya sama tapi kemudian menghasilkan differing response in various individual. Ini mulai istilah-istilah ini. Ada namanya interindividual variability. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi ada variabilitas interindividual. Interindividual artinya antar satu individu dan individu yang lain. Or in given individual at different time. Jadi selain interindividual artinya antar satu individu dan individu yang lain, atau disebut sebagai interindividual variability, ternyata juga ada intraindividual variability. Artinya variabilitas di dalam individu itu sendiri. Ya, jadi dengan dosis yang sama ya, tapi di pasien yang sama ya, obat dosis yang sama pada pasien yang sama, tapi bisa menyebabkan konsentrasi obat atau efek obat yang berbeda. Ya, konsentrasi obat, ya kalau konsentrasi obat maka di situ apa artinya? Artinya adalah variabilitas farmakokinetik ya. Ya, atau respon obat ya, berarti farmakokinetik yang apa? Yang berbeda. Ya, yang berbeda. Padahal pasiennya sama. Kenapa? Nanti kita akan bahas ya. Itu disebut sebagai intra-individual variability. Oke. Kita masuk ke dalam istilah-istilah ya. Jadi kalau ini PK itu farmakokinetik ya, pharmacokinetics, PD itu pharmacodynamics ya. Variabilitas farmakokinetik itu terjadi, Anda lihat gambar ini lagi ya. Ketika dosis obat ya diberikan obat dengan dosis yang sama, diberikan pada sekelompok orang dalam satu populasi tertentu gitu, menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda-beda. Ya, Anda tadi mungkin bisa mengingat kembali gambar yang apa namanya? Gambar di slide yang pertama ya. Ini. Ya, konsentrasi obat dengan dosis yang sama, konsentrasi obatnya lain-lain. Dan ini terjadi apa namanya? Variabilitas farmakokinetik ya. Nah, ini disebabkan variabilitas farmakokinetiknya adalah disebabkan oleh proses absorpsi. Ya, absorpsi. Ya. Jadi satu obat dengan dosis yang sama diberikan pada sekelompok orang menghasilkan konsentrasi yang berbeda. Ya, kalau konsentrasinya berbeda, ya maka nanti konsentrasi obat atau jumlah obat yang berkaitan dengan reseptor juga akan berbeda, maka clinical effect-nya juga akan berbeda. Ya, jadi ketika ada perbedaan di sini, misalnya ininya sama, tetapi kan jumlah atau konsentrasi obat dalam tubuhnya berbeda, sehingga ikatan obat dengan reseptor juga akan berbeda, sehingga menghasilkan clinical effect yang berbeda. Disebut sebagai variabilitas farmakokinetik. Jadi yang berbeda di fase farmakokinetiknya. Bisa di fase A, bisa D, M, E, atau lebih dari satu. Bisa A plus D, bisa D plus M, dan seterusnya. Ya, ini adalah apa namanya, atmanya dipengaruhi, sehingga kalau atma dipengaruhi tentu saja menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda. Sementara itu pada fase variabilitas farmakodinamik itu ketika katakanlah dosisnya sama, kemudian tidak ada variabilitas farmakokinetik. Kalau tidak ada variabilitas farmakokinetik berarti apa? Konsentrasi obatnya sama. Ya kan? Karena tidak ada variabilitas farmakokinetik. Dengan konsentrasi obat yang sama di dalam tubuh, tetapi ternyata terjadi variabilitas apa namanya, farmakodinamik. Ya, obat dengan konsentrasi yang sama pada saat menghasilkan efek yang berbeda. Artinya apa? Interaksi antara reseptor dan apa namanya, obat tadi yaitu berbeda-beda. Ya, walaupun konsentrasi obat atau jumlah obatnya sama, itu disebut sebagai pharmacodynamic variability ya. Jadi
Walaupun konsentrasi obatnya sama, tetapi kemudian apa namanya responnya berbeda ya. Responnya berbeda karena terjadi variabilitas farmakodinamik ya, variabilitas farmakodinamik. Jadi artinya misalnya sama-sama 10 gitu ya, konsentrasi obat dalam tubuh sama 10. Yang satu misalnya yang paling mudah saya sering contohkan itu pada pasien apa namanya anestesi misalnya ya. Anestesi katakanlah misalnya varietas farmakokinetiknya minimal ya, kecil itu. Kalau varietas farmakokinetik kecil artinya proses adminnya satu orang dan orang lain itu sama, artinya konsentrasi obatnya dan tubuh juga sama. Tetapi tadi ya kembali ke anestesi, tapi ada satu pasien yang misalnya apa namanya dengan dosis tertentu tadi bisa langsung tidak sadar gitu ya. Ada yang masih masih tetap apa namanya sadar. Ya, ada yang tetap tetap sadar, ada yang tidak bisa sadar. Ya kalau yang tetap sadar berarti harus ditambah konsentrasi obatnya. Apa dosis obatnya. Dosis obatnya ditambah sehingga konsentrasi obatnya tambah baru kemudian ya muncul efek yang diinginkan. Ini disebut sebagai pharmacodynamic variability. Oke, kemudian kita kembali ke tadi ya. Ada namanya interindividual dan intra-individual ya. Interindividual dan intra-individual. Kalau interindividual sekali lagi apa tadi? Pada pasien atau orang yang berbeda. Di variabilitas yang muncul karena pasien yang berbeda. Ya, variabilitas yang terjadi pada individu yang berbeda. Misalnya perbedaan konsentrasi obat. Oke, berarti kalau konsentrasi obat apa ini variabilitasnya farmakokinetik ya. Perbedaan konsentrasi obat karena perbedaan usia. Ya, ada satu orang dengan orang lain usianya beda, maka dengan dosis obat yang sama menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda. Jenis kelamin, ya yang satu laki, satu perempuan, konsentrasi obatnya berbeda. Komorbid, yang satu pasiennya apa namanya diabetes, yang satunya misalnya diabetes dan gagal ginjal misalnya, ya satu hanya diabetes, satu diabetes dan gagal ginjal, ya maka kemudian konsentrasi juga berbeda. Atau obat lain, yang satu misalnya hanya menggunakan obat hipertensi, yang satu menggunakan obat hipertensi dan diabetes mellitus dan antibiotik misalnya. Maka kemudian konsentrasi obat hipertensinya tadi berbeda antara satu pasien dan pasien yang lain. Ya, jadi itu disebut sebagai interindividual variability. Jadi di antara satu pasien dan pasien yang lain. Kemudian ada istilah lain yaitu intraindividual. Maka ketika intraindividual, maka variabilitas ini terjadi pada individu yang sama. Ya, individu yang sama. Misalnya, konsentrasi obat yang berbeda karena waktu minum yang berbeda. Ya, konsentrasi obat yang berbeda karena waktu minum yang berbeda atau efek obat yang berbeda karena waktu minum obat yang juga berbeda. Misalnya, ketika nanti ada contoh di bawah ya. Ketika misalnya ini ada kajian besar namanya kronofarmakologi ya. Kronofarmakologi. Jadi tubuh kita itu kan ada irama sirkadian ya, irama sirkadian atau biological clock ya, atau apa ya tadi irama sirkadian, biological clock atau kronofarmakologi. Jadi di dalam 24 jam itu ada perbedaan apa namanya hormon yang dikeluarkan dalam tubuh atau enzim yang dikeluarkan tubuh, kemudian senyawa-senyawa tertentu yang dikeluarkan tubuh itu dalam 24 jam kecepatan maupun jumlahnya itu tidak sama dalam 24 jam tadi. Ya sehingga ketika terjadi perbedaan tadi dan kemudian obat itu memiliki tujuan ke arah sana ya, atau reseptornya ke arah tadi enzim atau hormon yang tadi tidak sama tadi dalam waktu-waktu 24 jam tadi, maka kemudian efeknya juga akan berbeda. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Atau misalnya ketika obat diminum dengan cara yang berbeda, misalnya orangnya sama tapi cara minumnya beda. Misalnya pagi hari dia minum pakai air putih misalnya, ya kemudian siangnya dia minum bersama makan misalnya, ya berdekatan dengan makan. Kalau yang pagi tadi tidak misalnya, malam dia minum teh gitu misalnya, maka bisa jadi ya tergantung obatnya tentu saja, bisa jadi konsentrasi obat pada pasiennya sama ya, tetapi kemudian karena cara makannya berbeda-beda maka menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda-beda. Nah itu disebut sebagai intra individual variability.
Kita masuk ke beberapa contoh teman sekalian supaya kita lebih paham tentang variabilitas-variabilitas yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Ini disebut varietas farmakokinetik. Ini gambarnya. Jadi ini apa namanya, usus halus ya. Kemudian ini tempat di mana terjadinya absorpsi obat. Ya ini obat disintegrasi, disolusi dan seterusnya proses-proses yang terjadi ketika obat kita gunakan. Kemudian ini molekul obatnya. Kemudian obat masuk ke dalam apa namanya enterosit dan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah yang kemudian mengalami proses distribusi. Di sini ada proses absorpsi kemudian distribusikan obat. Ya, maka kemudian variabilitas di sini bisa terjadi ketika ada sesuatu yang kemudian menyebabkan perbedaan ya obat yang keluar maupun yang obat yang dimasukkan ya diabsorpsi kemudian disebarkan di metabolisme dan eliminasi maupun yang sebaliknya. Sebagai contoh misalnya sini disampaikan walaupun some of the process shown here might occur passively jadi terjadi karena pasif ya difusi pasif dan seterusnya misalnya tetapi kemudian banyak yang kemudian dimediasi oleh drug uptake or drug efflux transporter nanti kita bahas lebih detail ya contohnya transporter atau kemudian enzim atau enzim kompleks enzim maka kemudian ketika terjadi perbedaan ya misalnya terjadi variasi genetik ya tidak ingat salah satu variabilitas adalah diakibatkan oleh genetik ya ketika kemudian secara genetik terjadi variasi sehingga fungsi dari transporter atau enzim tadi kemudian berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain, maka kemudian terjadi variabilitas. Jadi kalau transporternya tadi misalnya enzim ya, enzim untuk memetabolisme. Ketika di sini misalnya untuk metabolisme ya di hati misalnya, ketika enzim yang terjadi variabilitas kemudian enzim yang dihasilkan berbeda itu bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit maka kemudian proses metabolisme juga akan berbeda ya ketika proses metabolisme berbeda maka konsentrasi obat dalam tubuh menjadi berbeda juga maka kemudian nanti efeknya juga akan berbeda ya Anda bisa lihat di sini ini yang hijau itu proses decrease drug delivery to target ya jadi ada katakanlah transporter ya ada nanti kita belajar ada yang namanya transporter itu yang kemudian dia efflux ya, drug efflux. Jadi dia gampangnya nendangin ya. Ini kebalikannya influx. Kalau influx kan masuk, kalau efflux tuh ngeluarin. Jadi transporter ini kerjanya adalah menolakin sesuatu untuk masuk gitu. Jadi dia nendangin keluar ya. Ya jadi makanya di sini proses that decrease drug delivery to target ya. Uh, bisa di bagian usus, bisa di bagian apa namanya organ-organ lain termasuk di otak. Maka namanya blood apa namanya blood brain barrier. Blood brain barrier di situ juga ada transporter di situ supaya obat-obat itu tidak bisa masuk ke dalam otak, ya ditendang oleh transporter tadi. Ketika terjadi variasi di transporter maupun di enzim tadi, maka kemudian uh, apa namanya konsentrasi obat di dalam darah maupun di dalam jaringan maupun dalam reseptor juga akan berbeda-beda. Oke, ini sebagai contoh misalnya ini di fase metabolisme uh, ini variasi ya, ada yang namanya poor metabolizer ya, orang-orang yang metabolisirnya itu poor ya, apa namanya ya poor itu kecil ya, rendah gitu, lemah, intermediate yang sedengan, kemudian normalnya normal metabolizer, kemudian ultra rapid metabolizer. Maka ini apa namanya minimal eksesif. Ya maka Anda lihat di sini yang gambar ultra rapid metabolizer itu di sini ya. Jadi akan menghasilkan drug respon yang eksesif. Itu saja kalau ini Anda bisa ingat kembali konsep ketika ultra rapid metabolizer maka metabolismenya sangat cepat ya sehingga nah, berarti ini adalah untuk obat-obat yang sifatnya prodrug. Ya, Anda bayangkan kalau obat itu prodrug kemudian metabolismenya ultra rapid maka konsentrasi obat di dalam darah yang di metabolisme atau bentuk metabolitnya kalau prodrug itu kan yang berefek justru metabolismenya ya, metabolitnya ya. Maka kemudian ketika metabolitnya banyak atau dihasilkan dalam waktu cepat, maka drug responnya menjadi eksesif. Tapi sebaliknya ketika metabolisernya poor, ya maka kemudian dia minimal. Ya karena metabolit yang dihasilkan juga sedikit. Ya ini gambarnya seperti ini atau ini sama saja ini dengan gambaran yang lain. Misalnya yang prodrug, misalnya kodein diberikan dengan dosis yang sama. Kemudian ini adalah enzimnya ya sitokrom 2D6 ya. CYP2D6 ya CYP2D6. Maka ketika SIP2D-nya
D6-nya ini increase function, ya katakanlah ultra rapid gitu ya, maka kemudian konsentrasi obatnya tinggi. Ya maka kemudian responnya juga tinggi. Ini yang normal ya, yang normal metabolizer ya, ya ini yang kita inginkan. Kalau yang decrease ya morfin konsentrasinya rendah ya, karena kodein ini dirubah ya menjadi morfin. Kemudian kalau misalnya CYP2D6-nya itu apa namanya poor katakanlah, maka no function, maka no morfin. Nah, kemudian efek obatnya kemudian juga rendah. Sebaliknya kalau aktif drug itu artinya yang aktif itu obat parent drugnya ya, obat utamanya bukan metabolitnya. Maka kemudian kalau normal function itu yang kita inginkan, decrease function ya tentu saja apa namanya decrease function berarti metabolismenya kemudian menurun. Ketika metabolismenya menurun, maka konsentrasi obatnya semakin tinggi, maka terjadi resiko peningkatan resiko toksitas hematologik ya. Nah, tahu ini obat-obat apa namanya uh, kemoterapi ya untuk sitotoksik untuk cancer ya, maka kemudian ketika apa namanya pemeta enzim pemetabolismenya kemudian fungsinya apa namanya turun, maka kemudian konsentrasi obat di dalam darahnya tinggi, maka kemudian muncul resiko efek samping ya hematologic toksitas ya. Apalagi kalau no function ya, ketika ini no function maka konsentrasinya sangat tinggi, maka konsentrasinya semakin tinggi. Begitu gambarannya seperti ya teman-teman sekalian. Oke, ini contoh yang lain ya, family ya sitokrom P450 ya, subfamily 2C9, 2C19, 2D6 ini yang sering ya 2C9, 2C19, 2D6, 3A, 5, 3A4 ya, ini obat-obatnya. Jadi obat-obat yang menjadi substrat, Anda ingat ya. Ini ada apa namanya enzimnya, kemudian ini ada substratnya. Ya, jadi substrat yang kemudian akan di metabolisme oleh enzim ini, kemudian apa yang kemudian terjadi ya ketika kemudian terjadi variabilitas ya, terjadi variabilitas terhadap apa namanya fungsi enzim ini. Ya, tadi misalnya ada yang poor metabolizer sampai yang ultra metabolizer. Ini kita inginnya tuh saya yang normal, tapi kemudian ada beberapa pasien yang tidak normal ya, bisa normalnya yang poor, ada yang tidak normalnya adalah ultra ultra metabolizer ya. Maka kemudian ini apa namanya hasilnya. Ya ini kemudian sebaran ya sitokrom P450 dalam tubuh kita yang apa ya yang berfungsi untuk apa istilahnya memetabolisme obat-obat yang ada. Ya jadi kita lihat sebagian besar obat itu uh, berinteraksi dengan CYP3A4, 5, 7, kemudian 2D6 dan seterusnya. Ini enzim-enzim yang lain ya yang ada di proses metabolisme fase 2 yang paling banyak UGT ya. Ya UDP gluko ini ya UGT itu ini UDP glucurono sil transferase ya. Ya ini yang paling apa namanya enzim yang paling banyak memetabolisme apa sebagian besar obat ya. Kita lihat di sini ya most extensively studied gene is CYP2D6 ya. Jadi CYP2D6 ini adalah yang paling banyak dipelajari, yang kemudian memetabolisme sekitar 25% dari semua obat di dalam penggunaan klinik itu di apa namanya metabolisme melalui jalur sitokrom P2D6 ya. Nah, ini yang terkenal ya, 2D6, 3A4, 2C9, 2C19. Jadi 1, 2, 3, 4 ini yang paling terkenal ya, 4 ya. Jadi apa namanya? Sebagian ya katakanlah ini 80% obat itu CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4. Dan tentu saja tidak cuma satu, ada beberapa obat yang dipengaruhi oleh lebih dari satu. Ya, lebih dari satu sitokrom. Ya, ada yang kemudian lebih dari satu, tapi yang dominan yang mana gitu ya. Ada apa namanya tidak sama tingkat ininya, apa namanya level proses metabolismenya ya dipengaruhi oleh apa namanya beberapa enzim, tapi ada satu atau dua yang lebih dominan timbang enzim yang lain. Jadi ini nanti silakan Anda bisa baca di banyak tulisan-tulisan tentang ini. Kemudian ini yang kemudian mungkin sering dilupakan teman-teman sekalian.
Jadi kalau Anda ingat yang tadi ya, nah ini transporter ya. Kita ingin ingin menunjukkan transporter ya. Jadi transporter ya, transporter dan yang paling terkenal ya yang paling banyak dipelajari adalah ini. Ya namanya adalah Evlak transporter. Namanya macam-macam. Ini sinonim ya. HBC B1 ya, ATP binding cassette B1 ya, Evlak transporter ya. Dikenal juga P glycoprotein ya. Kenapa disebut P? Karena di sini P-nya permeability ya, karena mempengaruhi permeability um, apa namanya membran untuk dimasuki oleh oleh apa namanya senyawa tertentu, maka namanya P glycoprotein ini. P-nya itu permeability. Jadi namanya itu ABCB1, PGB, P glycoprotein atau namanya multi drug resistant protein 1. Kenapa kok disebut multi drug resistant? Karena awalnya ditemukan muncul di tumor sel ya, di tumor sel ya, sel tumor yang kemudian eh, apa namanya menjadikan mekanisme sel tadi, tumor sel ya, untuk kemudian resisten terhadap obat ya, resisten terhadap obat. Jadi obat-obatnya itu tidak bisa masuk ke dalam tumor sel karena adanya MDR1. Dan ternyata protein ini itu tidak juga ditemukan ya, ternyata juga ditemukan dalam tubuh kita. Dan ditemukannya di banyak tempat ya. Tadi Anda ingat ya, di usus, kemudian di hati, kemudian di paru-paru, di otak, otak ya, otak. Di otak tuh misalnya tadi yang saya contohkan apa blood brain barrier ya, B3, sawar darah otak ya. Jadi sawar darah otak, jadi obat-obat yang apa namanya dia fungsinya tidak mengizinkan, tidak mengizinkan obat-obat untuk masuk ke dalam otak, ditendang. Sama di sini obat-obat tidak bisa diabsorpsi ya, ini obat-obat tidak masuk ke dalam hati, obat tidak masuk ke dalam paru-paru dan seterusnya. Jadi ini adalah maknanya namanya Evlak transporter. Dan sekarang itu eh, ketika ada penelitian obat-obat baru, teman sekalian saya perlu sampaikan juga, di dalam tren penemuan obat-obat baru, ketika suatu senyawa ingin dikembangkan menjadi obat baru, maka salah satu kajian yang dilakukan biasanya adalah apakah obat tadi berinteraksi dengan ini enggak, ya, berinteraksi dengan P-glycoprotein atau tidak. Ya, karena ketika berinteraksi maka dia akan apa namanya atau substratnya ini bukan ya berinteraksi atau merupakan substrat dari PGP ini. Kalau berinteraksi maka ya kejadiannya mungkin dia sulit diabsorpsi, apa namanya tidak bisa masuk otak. Walaupun tidak bisa masuk otak juga menjadi menjadi hal yang kita inginkan ya, menjadi hal yang kita inginkan ketika misalnya kita tidak ingin terjadinya muncul efek samping di apa namanya di otak gitu ya, di otak ya, di otak ya. Sehingga kenapa saya ulangi tadi bahwa sebagian besar obat sekarang kalau ada pengembangan senyawa yang ingin dikembangkan menjadi obat, maka dikaji ya apakah kemudian obat tadi berinteraksi dengan protein ini. Jadi mungkin ini jarang sekali dibahas ya teman-teman sekalian, makanya saya kenalkan ke Anda supaya Anda aware ya dengan protein ini. Biasanya kita sering kan yang tadi ya, enzim ya, sitokrom P450 kita sering dengar, tapi yang transporter saya yakin, saya nggak tahu. Kalau Anda sudah pernah dengar, ya alhamdulillah. Kalau belum ya ini apa namanya saya sampaikan bahwa ini adalah protein yang sangat penting sekali sekarang. Yang ini yang sering dilupakan dan sebenarnya ini menjadi penyebab salah satu penyebab terjadinya variabilitas. Ya terjadi variabilitas karena adanya terjadi variasi ya apa namanya fungsi protein transporter ini. Ini misalnya ada sebagai contoh ya uh, obatnya digoxin kemudian siklosporin ya, ini apa namanya susunan apa namanya DNA dari obat sorry dari transporter ini. Ini istilah-istilah ya, ekson dan ini nomor eksonnya ya, susun apa namanya posisinya begitu. Kemudian maka kemudian ini PK parameter yang diteliti ketika terjadi polimorfisme, jadi apa susunan bahasanya berubah gitu, maka kemudian Cmax-nya kita lihat higher Cmax, kemudian higher Cmax, higher IUC dan seterusnya. Maka kemudian Anda lihat di sini ketika terjadi variasi di dalam apa namanya susunan DNA yang mengkode
ya transporter ini, maka kemudian efeknya macam-macam ya. Bisa higher C, higher IUC dan seterusnya. Kemudian kalau siklosporin juga sama ya, AUC dan seterusnya akan kemudian juga berbeda-beda. Ya, kalau Anda ingat lagi kalau berbeda maka clinical efeknya menjadi berbeda. Nah, ini farmakodinamik. Ya, kalau ini farmakodinamik, kalau tadi farmakokinetik ya, jadi di fase farmakokinetik, kalau ini di fase farmakodinamik. Di sini tabel ini genetic polymorphism in drug target gen ya. Ini adalah gen-gen yang menjadi target obatnya. Ya, ini AC ya. Kemudian ini AC inhibitor ya. Kemudian Anda lihat di sini kalau misalnya obat ini berinteraksi dengan apa gen ini, maka kita tahu efeknya kita inginkan ya. Tetapi Anda lihat di sini ada satu yang kemudian ini adalah gen yang kemudian uh, apa namanya? Jadi ada gen atau gen produk ya. Gen itu kan susunan DNA ya. Kemudian menghasilkan protein tertentu ya. Protein tertentu bisa berupa reseptor gitu ya, atau enzim, ini enzim atau reseptor. Kalau ini yang apa namanya? Yang enzim yang untuk proses terapi, tapi juga ada reseptor atau protein yang kemudian menghasilkan outcome yang negatif, misalnya bradikinin reseptor. Reseptor adalah yang Anda ingat menyebabkan outcome-nya batuk ya, ACE inhibitor induced cough ya. Maka kemudian ketika misalnya ada satu pasien misalnya kok eh, minum kaptopril batuk ya, tapi pada pasien lain minum kaptopril tidak batuk ya. Bisa jadi karena uh, fungsi ya dari reseptor bradikinin B2 di satu pasien dengan pasien yang lain berbeda-beda karena terjadi polimorfisme. Ini terjadi poliformisme. Jadi uh, pada satu pasien tadi sekali lagi muncul batuk ya, pasien lain tidak muncul batuk, maka terjadi variabilitas ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang lain sebagian besar sini adalah efek terapi ya, efek terapi yang efek adverse drug reaction yang bradikinin ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ini yang mempengaruhi gen-gen yang disease modifying atau treatment modifying ya. Misalnya yang mudah saja ya, misalnya oke, saya contohkan ini yang supaya jadi dalam dalam ini adverse drug reaction ya. Ini adverse drug reaction ya. Adverse drug reaction. Ketika pasien menggunakan beberapa obat yang kemudian obat tadi dapat berinteraksi dengan ion channel ini, ya maka interaksi itu akan menghasilkan congenital long QT syndrome ya. Ya perpanjangan ini apa namanya kalau di apa namanya? EKG ya, elektrokardiogram ya, itu ada namanya kejadian long QT syndrome ya, long QT syndrome. Jadi long QT syndrome yang kemudian manifestasinya aritmia dan pasien bisa bisa kalau yang terus ada the pointers adalah bentuk long QT syndrome yang apa namanya parah gitu ya. Dan banyak sekali obat-obat teman sekalian di dunia ini ya yang kemudian ditarik dari pasaran karena dia menghasilkan efek samping ini ya, apa long QT syndrome ya, perpanjangan QT ya, QT pada gambaran EKG ya. Jadi kalau di gambar EKG itu ada QT ya, kan PQRST ya, ada QT-nya, kemudian long QT syndrome itu banyak yang disebabkan oleh obat, dan ada beberapa obat yang kemudian ditarik dari pasaran karena efeknya fatal ya. Contohnya terfenadin ini ditarik dari pasaran. Salah satu obat yang terkenal sekali saat ini ya di masa COVID ini yang efeknya long QT syndrome adalah apa? Azithromycin. 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 Maka teman sekalian, tapi kok kenapa nggak semuanya muncul gitu ya? Ada yang muncul, ada yang tidak long QT syndrome ini. Ya munculnya aritmia sampai kemudian pasien mungkin bisa meninggal juga ya, tidak ditangani dengan cepat. Ya karena terjadi perbedaan ini, variabilitas apa ion channel yang kemudian berinteraksi dengan obat-obat ini. Ya, ketika adanya variabilitas ini, maka ketika misalnya ion channelnya ini yang diaktifkan dan kemudian menyebabkan
long QT syndrome berarti itu pada pasien yang sensitif ya, sensitif dan kemudian memunculkan ya kejadian long QT syndrome dengan manifestasi klinik yang berbahaya. Tapi ada yang tidak. Jadi misalnya ion channel ini kemudian bisa tidak terekspresikan atau mungkin terekspresikan tapi fungsinya ya atau fungsi dari ion channel ini tidak diaktifkan, tidak teraktifkan sehingga ya tidak muncul kejadian long QT syndrome. Ya, jadi ini sekali lagi variabilitas ya, sekali lagi variabilitas. Ya, yang lainnya sama, cara membacanya sama. Ya. Misalnya ini abacavir ya, abacavir ya ada beberapa pasien yang apa namanya HLA ya, ini salah satu bagian dari MHC, MHC major histocompatibility complex ya. Itu ada yang kemudian dia fungsi HLA-nya kemudian tertentu begitu ya, sehingga hypersensitivitas reaksinya muncul. Ya, tapi ada yang fungsi HLA-nya berbeda, yang kemudian tidak mengaktifkan kondisi hypersensitivitas. Ya, makanya sekali lagi terjadi apa yang disebut sebagai variabilitas farmakodinamik. Walaupun konsentrasi obat di dalam tubuhnya sama. Ya, sekali lagi walaupun konsentrasi obat tubuhnya sama, tetapi efek yang dihasilkan berbeda karena terjadi variabilitas farmakodinamik. Ya, variabilitas farmakodinamik. Oke, ini sebagai gambaran saya senang sekali melihat slide ini dan semoga Anda juga bisa memahami ya. Jadi bagaimana ketika terjadi yang kita inginkan gimana? Supaya mudah sebenarnya kalau kita inginkan kalau kita kembali di slide awal tadi kan one size fit all ya. Kita inginkan one size fit all. Ketika one size fit all itu artinya apa? Artinya di situ tidak ada variabilitas. Ya, jadi satu obat dengan dosis yang sama menghasilkan efek yang sama. Berarti kalau semuanya sama kan berarti variabilitas farmakokinetiknya kecil sekali, variabilitas farmakodinamiknya kecil sekali. Maka terjadi one size fits all. Jadi satu dosis dengan cara yang sama cocok untuk semuanya, ya bahasanya gitu. Tapi kan tidak, ya. Tapi kan tidak, ya. Terjadi variabilitas ya. Ini sebagai gambaran ketika misalnya ya ini WT itu wild type ya, kemudian V itu varian ya. Wild type itu yang normal gitu ya. Ketika kemudian obat itu diberikan kepada orang yang wild type ini artinya normal ya, maka gambarnya seperti ini. Ya, kemudian ketika separuh ya wild type varian, maka kemudian UC-nya lebih tinggi ya karena proses katakanlah metabolismenya menurun berarti ya, karena proses metabolisme menurun sehingga AUC-nya lebih tinggi. Kemudian pada yang varian-varian maka kemudian proses metabolisme lebih rendah lagi maka konsentrasi obatnya lebih tinggi. Ini yang kalau kita bilang variabilitas farmakokinetik. Bagaimana variabilitas farmakodinamik ya? Ini sama ya bacanya gitu. Ini yang wild type ini. Anda lihat sini efikasi kemudian toxicity. Ya, ketika pasiennya wild type yang varian, maka kemudian dia efikasinya itu kemudian tidak muncul ya, tidak muncul. Ya Anda lihat di sini adalah persen respon ya, maka Anda lihat pada yang separuh varian itu tidak muncul efikasinya. Ya, Anda lihat kalau yang normal yang seperti ini, kalau yang setengah normal seperti ini, yang tidak normal maka efikasinya tidak muncul sama sekali. Jadi drug reseptornya kemudian tidak kemudian karena fungsinya berbeda ya, kalau fungsinya berbeda bisa jadi tidak berikatan. Ya, bisa tidak berikatan atau kemudian berikatan tapi punya afinitas tapi kemudian tidak memunculkan efek ya. Maka kemudian seperti ini. Ya, maka kemudian kita bisa lihat teman-teman sekalian ini ketika misalnya metabolisme itu farmakokinetik, farmakodinamik. Ketika misalnya farmakokinetiknya normal, farmakodinamiknya normal, ya maka kemudian efikasinya ini misalnya ya 65%, toksisitasnya adalah 5% ya, toksisitasnya ada 5%. Kenapa? Karena konsentrasi obatnya di sini. Ya, konsentrasi obatnya Anda seperti gambarannya ya. Ketika konsentrasi yang kedua ya, misalnya ini
ketika ketika farmakokinetiknya normal, kemudian farmakodinamiknya setengah normal, maka kemudian ya ini normal, farmakodinamiknya setengah normal, maka efikasinya menurun ya. Anda lihat efikasinya menurun, tapi toksisitasnya tetap ya. Kemudian kalau ini eh, metabolismenya sorry ya katakan ya farmakokinetik lah ya, metabolisme ini mewakili farmakokinetiknya normal, kemudian ininya yang varian-varian, maka efikasinya semakin rendah ya, efikasinya semakin rendah. Dalam gambar sini seperti ini. Bagaimana kalau yang ini ya, bagaimana kalau yang setengah-setengah ya, kalau yang setengah ya di Anda lihat konsentrasinya seperti ini, kemudian efikasi ininya normal ya, maka efikasinya lebih tinggi ya, karena konsentrasi obatnya lebih tinggi, maka kemudian akan menghasilkan efikasi yang juga lebih tinggi ya, dibandingkan ini Anda lihat 79% dibandingkan 65%. Tetapi kemudian karena dia tinggi, maka kemudian toksisitasnya juga tinggi, meningkat. Ya, kemudian ininya juga yang ini ya, yang tengah ini, kemudian tengah sama tengah, maka kemudian efikasinya ya turun gitu, kemudian ini tetap moderate. Kemudian seterusnya ya ini dengan ini ya, maka kemudian efikasinya juga turun. Nah, sekarang kalau ini konsentrasinya tinggi sekali, ya sementara apa namanya ininya normal, maka kemudian Anda lihat efikasinya ini paling tinggi nih. Ya, ketika misalnya pasien kan ini di sekelompok populasi ya, kemudian ada satu orang yang dia punya variasinya di sini, tetapi di farmakodinamiknya dia normal, maka di efikasinya menjadi 80%. Tetapi karena konsentrasinya dia tinggi sekali, maka kemudian toksisitasnya juga tinggi. Ya, jadi karena dia konsentrasinya tinggi, maka semua toksisitasnya menjadi tinggi. Ya, Anda lihat toksisitasnya tinggi. Ya, tetapi kemudian efikasinya juga tinggi. Kemudian kalau yang apa namanya ini ya, kemudian yang kedua ini ya, maka ini dengan ini, maka kemudian efikasinya turun, eh, ininya rendah. Ya, yang sial tuh kalau ini sama ini, yang sial tuh ini sama ini, maka ininya apa namanya hanya 10% ya, tetapi toksisitasnya tinggi. Ya, kalau sial itu ketika variasinya di sini tinggi, ini rendah. Maka teman-teman sekalian Anda bisa lihat ada pasien yang efikasinya ada sekelompok ya yang efikasinya 10% ya, dan kemudian paling rendah ya sampai 80% ya. Tetapi ya dari lihat efikasinya. Tetapi ada yang toksisitasnya low sampai yang high. Jadi dari kombinasi ini maka kita bisa lihat bahwa ketika terjadi variabilitas farmakokinetik ditambah varietas farmakodinamik, maka outcome atau clinical efek tadi yang kalau lihat yang digambar yang paling kanan tadi ya. Nah ini, clinical effect atau desired or adverse effect-nya itu sangat variatif ya, sangat variatif. Anda lihat sangat variatif ya. Jadi ada yang efikasinya 10% tapi juga ada yang efikasinya 80% ya. Tergantung bagaimana kemudian ya genotype-nya apa namanya farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Ada yang toksisitasnya low, rendah, ada yang toksisitasnya tinggi. Ya gitu ya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi ini gambar yang sangat Anda kalau bisa memahami ini sangat bagus ya, karena kita bisa mengapresiasi akhirnya bagaimana kemudian variabilitas farmakokinetik dan farmakodinamik kemudian menghasilkan perbedaan ya efikasi maupun toxicity ya, perbedaan efikasi dan toxicity. Sekali lagi kita harapannya ya semuanya sama normal gitu ya, ini sama ini, maka efikasinya 65%, toxicity-nya 5% ya, tapi ternyata macam-macam. Ya, yang paling kita inginnya ini ya, ya ini sama ini gitu ya. Ini sama ini ya, yang 80. Ada nggak yang high? Nggak ada ya. Nggak ada yang high, kemudian ininya low nggak ada ya. Jadi paling tinggi ya hanya ini. Kalau dia wild type itu yang normalnya. WT itu, WT itu wild type. Ini sama ini. Jadi efikasi 65%, toxicity-nya 5%. Kalau dia ini, maka konsentrasinya kan tinggi. Kalau dia konsentrasinya tinggi, Anda lihat di sini. Ketika dia konsentrasinya tinggi, misalnya katakanlah ini Anda lihat angka sampai apa namanya AUC-nya sampai 400, Anda lihat di sini ya. Ya, AUC sampai 400, maka dia ya ini AUC 400 kan Anda lihat sini. Toksisitasnya itu sudah muncul di AUC 200. Jadi kalau 400 ya konsentrasinya tinggi sekali. Ya cara bacanya gitu.
Ya, cara membaca gitu. Jadi ini toksisitasnya tetap ya. Yang berbeda adalah efikasinya. Ya, oke gitu ya. Oke sebagai contoh, nah ini kita inginnya sekali lagi obat itu variabilitasnya rendah ya atau kecil. Ya, ya bolehlah varietas farmakokinetiknya ada atau besar, tapi varietas farmakodinamiknya kecil atau sebaliknya varietas farmakokinetiknya kecil, tapi varietas farmakodinamiknya besar. Tapi ada satu obat yang dua-duanya besar. Ya, apa ya obatnya? Obatnya adalah warfarin. Warfarin makanya warfarin adalah obat yang banyak punya julukan. Jadi ada yang menjuluki obat ini sebagai the king of drug interaction. Kemudian apa namanya? Ada ini antikoagulan ya. Jadi obat ini adalah obat antikoagulan, sangat efektif tapi juga sangat sulit untuk dihandle. Kenapa kemudian sangat sulit dihandle? Karena dia punya variabilitas di dua-duanya, baik di farmakokinetik maupun di farmakodinamik. Bahkan di beberapa tempat ada klinik tersendiri ya. Ada klinik tersendiri yang khusus namanya klinik warfarin. Ini luar biasa. Jadi obat yang kemudian memunculkan klinik sendiri itu apa nggak keren tuh. Jadi obat ini obat lama, murah sekali, tapi handlingnya sulit sekali. Dan di Indonesia tidak banyak digunakan. Kenapa? Ya karena di Indonesia kan cari aman lah. Ada obat lain yang mungkin lebih mahal sedikit tapi tidak terlalu sulit. Tapi di beberapa negara di mana farmasi kliniknya cukup maju dan bisa kemudian berperan untuk menghandle obat ini, maka kemudian ada jadi saya punya apa namanya teman dulu kuliah itu di waktu S2 itu dia kerjanya waktu di Thailand ya. Dia kerjanya di klinik warfarin. Jadi warfarin klinik. Artinya ketika dokter meresepkan warfarin, maka pasien tersebut harus masuk ke kliniknya dia. Dia akan ngasih ngasih apa namanya semacam konseling gitu ya. Karena sekali lagi ini adalah obat yang farmakodinamik dan kinetik variabilitasnya sangat besar. Jadi kalau beda sedikit aja cara penggunaannya, maka kemudian akan menghasilkan efek yang sangat berbeda. Ya misalnya sebagai contoh di klinik itu bahkan mereka punya cara apa namanya dosisnya unik ya. Pendosisnya unik ada yang jadi Senin, Rebu, Kamis gitu ya misalnya Senin, Rebu, Jumat gitu. Kemudian misalnya obat itu harus dipotong ada alat pemotongnya. Jadi nggak sembarang motong, jadi ada alat pemotongnya. Kemudian targetnya namanya INR ya. Targetnya namanya INR International Normalized apa namanya ratio ya. Itu target. Karena kalau misalnya di bawah INR ya standar apa target maka terjadi tromboembolitik ya. Eh, Kemudian kalau berlebihan ya terjadi pendarahan. Ya, Anda tahu ini karena antikoagulan ya. Kalau antikoagulan kalau kesedikitan kan apa namanya terjadi koagulasi ya. Tetapi kalau kebanyakan malah terjadi pendarahan. Maka kita inginkan INR-nya itu angkanya di sini. Jadi dilakukan pengukuran INR. Kemudian sekali lagi tadi the king of drug interaction. Jadi ketika pasien tadi eh, menggunakan obat lain maka dikasih konseling kapan obat itu bisa digunakan ya harus harus dengan cara yang sama gitu supaya tidak terjadi variasi nanti karena ini dia interaksinya banyak sekali. Kemudian juga dengan makanan ini juga punya interaksi dengan makanan juga banyak sekali. Maka pola dietnya juga harus sama supaya akan menghasilkan efek yang sama. Anda lihat di sini yang menyebabkan berbeda ininya ya. Di fase farmakokinetik adalah CYP2C9, CYP3A4, CYP apa 1A1, 1A2 ya yang terkena CYP2C9 ya ini farmakokinetiknya, farmakodinamiknya ini ya vitamin. Jadi obat ini bekerja berinteraksi dengan namanya vitamin K epoxide reduktase ya, jadi enzim vitamin K epoxide reduktase ya VKER ya K epoxide reductase. Nah, ini juga terjadi variabilitas ini. Jadi ada variabilitas di sini sehingga konsentrasi obatnya berbeda, ada variabilitas di sini sehingga kemudian respon obatnya juga berbeda. Ya, maka kemudian di beberapa tempat bahkan sudah dilakukan apa namanya semacam testing ya, apa genetic testing ya, genetic testing untuk menilai dosis yang tepat ya. Ya karena memang masing-masing populasi bisa jadi mengekspresikan atau fungsi siptusinanya atau fungsi vitamin K liposid reduktasinya berbeda-beda antara satu populasi dan populasi yang lain sehingga kita tidak bisa menggunakan dosis ya atau cara eh, apa namanya dari populasi yang lain. Misalnya sekarang kalau di textbook kan seringnya yang dari Amerika katakanlah ya. Amerika itu kan berarti dari kas
race Caucasian ya. Tadi kita bicara race tadi etnik ya, suku bangsa Caucasian ya, orang-orang putih itu boleh. Kita misalnya orang Indonesia, kemudian eh, apa namanya black ya, black apa namanya race ya atau etnik ya. Maka bisa jadi siptusinain atau vitamin K reduktasenya berbeda-beda. Kalau berbeda-beda maka kemudian nanti akan menghasilkan varietas farmakokinetik dan farmakodinamik sehingga efeknya juga akan berbeda ya. Bisa terjadi tromboembolitik atau pendarahan. Ya, bisa terjadi trombo apa namanya? Embotik ya, tromboembotik atau kemudian kalau yang di sisi lain justru pendarahan. Ya, ini ya saya nggak tahu nanti di Indonesia saya nanya itu ada yang menggunakan tapi tidak terlalu banyak. Ya, karena digunakan apa namanya antikoagulan lain yang lebih mudah mengendalinya walaupun lebih mahal. Oke, ini beberapa faktor ya ini yang bisa menyebabkan farmakokinetik obat berubah. Ini misalnya liver disease, kita tahu bahwa liver adalah organ pemetabolisme sehingga ketika terjadi liver disease maka proses metabolismenya kemudian menjadi berubah. Ini misalnya ya di tabel ini dikatakan percent change in AUC. Anda ingat lagi AUC apa ya? Anda harus ingat ya di kuliah farmakokinetik dasar Anda harusnya tahu area under curve ya. Jadi tadi yang gambar tadi ya. Ya ini area under curve ya. Area under curve. Ya. Area under curve-nya dibandingkan dari pasien yang kena mild, moderate dan severe liver disease, maka Anda lihat untuk obat tertentu misalnya senyawa tertentu misalnya kafein, maka ketika severe disease maka 400% ya. AUC-nya kemudian lebih banyak ya dibandingkan yang tidak terkena liver disease. Kemudian obat-obat lain misalnya omeprazol ya, kalau yang mild itu 59%, kalau yang severe 114% dibandingkan pasien yang tidak menderita penyakit liver disease. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi ketika obat misalnya ini ya omeprazol diberikan, maka ketika ada satu pasien yang sehat, maka kemudian AUC-nya ya konsentrasi obat dalam darahnya kemudian lebih rendah ketimbang ya pasien yang mengalami severe liver disease ya, severe liver disease sehingga adverse drug reaction-nya bisa lebih muncul pada pasien yang mengalami severe liver disease. Kemudian ini jenis kelamin ya, jenis kelamin laki dan perempuan ya. Ini tabel ini menjelaskan beberapa kemungkinan ya, walaupun bisa jadi perbedaannya juga tidak signifikan, tapi ini keep in our mind bahwa ada kemungkinan. Jadi beberapa fase, bisa di fase absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Ya, sebagian besar karena pengaruh hormon ya. Jadi pengaruh hormon yang berbeda antara pria dan wanita sehingga menghasilkan proses ATME yang berbeda antara laki dan perempuan. Kemudian juga komponen komponen tubuhnya, misalnya berapa banyak lemak ya di pria maupun wanita, perbedaannya seperti apa dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itulah kemudian menyebabkan terjadi perbedaan ATME antara laki dan perempuan, walaupun sekali lagi kita harus lihat lebih detail ya di obat-obatnya dan apakah perbedaan tadi menjadi signifikan atau tidak. Tapi ada kemungkinannya. Kemudian ini kalau tadi kebanyakan interindividual ya. Anda harus ingat apa itu interindividual. Kita ingin bicara tentang intraindividual. Intraindividual. Jadi intraindividual adalah ketika perbedaannya itu di dalam individu yang sama. Ini misalnya apa? Ini misalnya pemberian Teofilin ya. Teofilin obat asma. Pemberiannya tiap jam 6 yang merah ini ya. Dibandingkan dengan yang tiap jam 9, maka akan menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda. Anda lihat pemberiannya sama sehari sekali ya. Tetapi kemudian menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda. Ya, menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda. Dan Anda lihat di sini yang di warna orange ini ya. Ini adalah kejadian biasanya serangan sesak nafasnya itu di waktu ini ya, di waktu ini. Sehingga kalau melihat itu, ini kan berarti ada
ada terjadinya perbedaan. Sekali lagi tadi Anda ingat krono atau circadian rhythm atau jam biologi. Biologi itu menyebabkan tadi apa namanya perbedaan enzim atau hormon atau apa ya apapun ya yang dalam tubuh kita kemudian tidak sama antara satu waktu dan waktu yang lain. Ya misalnya ada satu artikel yang menuliskan bahwa kenapa kok kejadian stroke seringkali di pagi hari. Karena tekanan darah pasien pada pagi hari itu lebih tinggi ketimbang bagian-bagian yang lain, apa namanya, waktu-waktu yang lain. Kenapa kemudian pemberian obat statin itu di malam hari? Ya, kenapa? Karena pada malam hari sampai pagi itu kemudian sintesis kolesterol kemudian terjadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada biological clock ya. Jadi tidak sama. Tubuh kita itu tidak sama dalam 24 jam. Ada perbedaan. Nah, sehingga kita inginkan sebenarnya dalam kasus kita kembali ke kasus ini, maka kita inginkan sebenarnya obat yang diberikan pada pasien yang asma ini tentu saja mestinya konsentrasinya tinggi ketika kemungkinan terjadinya sesak napas atau di sini dikatakan dyspnea ya. Itu terjadi. Ya, jadi kita ingin misalnya dyspnea terjadi ini pada malam hari ya jam jam ke 0 ya, jam 0 ya, 00 jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Maka kita inginkan yang konsentrasi obat tinggi ya. Ya. Anda lihat maka yang dosis yang biru ini ya yang dosis biru ini yang diberikan tiap jam berapa? Jam 9 ya. Yang diberikan jam apa namanya? 9 malam ya. Yang obat diberikan 9 malam itu lebih cocok ketimbang yang diberikan tiap jam 6. Nah, karena ketika diberikan tiap jam 9 malam Anda lihat konsentrasi obatnya itu sama seperti ya kemungkinan kejadian dyspnea. Ya, jadi ketika terjadi dyspnea, konsentrasi obatnya lagi tinggi sehingga kemudian terjadi kejadian dyspnea-nya bisa dicegah. Beda dengan yang dosis yang 6 jam. Sorry, yang jam 6. Nah, konsentrasi obatnya Anda lihat di titik-titik yang justru dyspnea-nya kemudian tidak terjadi. Nah, ini pendekatan seperti ini atau konsep seperti ini yang kemudian menjadikan tadi intra-individual. Kenapa kok saya minumnya pagi, efeknya berbeda ketika efek minumnya malam? Ya, karena tadi ini. Ya, kemudian misalnya mengapa kemudian penggunaan kortikosteroid pagi? Ya, karena ada yang mengatakan itu mengikuti biological clock. Jadi tubuh kita menghasilkan apa hormon steroid itu pada pagi hari. Sehingga ketika obat itu diberikan pagi hari harapannya juga sama. Ya, apa namanya mirip ya, apa ya, mengikuti pola tubuh kita menghasilkan kortikosteroid yang alami. Ya, maka pemberian kortikosteroid dari luar juga diberikan pagi hari misalnya seperti itu. Ya, jadi hal seperti itulah yang kemudian menghasilkan apa ya cabang ilmu namanya kronofarmakologi ya, kronofarmakologi yang kemudian mengikuti circadian rhythm. Nah, ini misalnya sekresi asam lambung kita, Anda lihat di sini berbeda ya. Ya, di apa namanya? Jam tertentu ya. Ya, jadi sekresinya itu tinggi di mana berarti di malam hari ya, ketimbang di pagi hari ya. Di pagi hari itu sekresinya rendah, sementara di malam hari sekresinya tinggi. Sehingga untuk kasus misalnya ketika ingin ingin apa namanya pemberian obat-obat yang memengaruhi sistem ini ya, maka diberikannya malam misalnya apa namanya proton apa PPI gitu ya, kemudian H2 blocker ya, maka kemudian pemberiannya ya ya tergantung konsentrasi puncaknya dan sebagainya, tapi paling tidak kita tahu bahwa sekresi tubuh kita mensekresi asam lambung itu berbeda-beda tiap waktunya. Ya. Kemudian ini total protein ya, total protein kemudian alfa asid glycoprotein. Anda ingat ini mempengaruhi sistem apa? Mempengaruhi proses distribusi obat. Ya, distribusi obat. Jadi ada obat berikatan dengan protein ya. Ternyata tubuh kita apa namanya memproduksi protein itu berbeda-beda ya dari waktu ke waktu sehingga ketika di atas bisa jadi ikatan maka proteinnya tinggi maka ikatan proteinnya tinggi maka konsentrasi obat di dalam yang kan kita tahu yang aktif itu kan yang bebas ya yang tidak berikatan dengan protein bisa jadi maka konsentrasi obatnya rendah karena jumlah protein yang berikatan dengan obat itu kemudian tinggi di waktu ini.
sehingga konsentrasi obat yang aktif rendah. Sebaliknya di waktu lain, ya di waktu lain itu konsentrasi obatnya tinggi karena proteinnya rendah. Ya gitu, itu cara cara membuatnya seperti itu ya. Jadi kronofarmakologi atau circadian ritme. Kenapa tubuh seperti itu? Ada yang mengatakan bahwa ada satu hal menarik. Kenapa tubuh seperti itu? Karena tubuh kita itu ingin bahwa semuanya efisien. Ya, tubuh itu ingin semuanya efisien. Ini luar biasa sekali. Ya, kalau kita dalam agama berarti kita sangat sangat apa ya, masya Allah ya istilahnya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi tubuh kita punya biological clock supaya supaya apapun yang dilakukan itu efisien. Kenapa? Karena seluruh proses ini memerlukan energi, ya menghasilkan protein, menghasilkan apa namanya asam dan asam lambung itu kan perlu energi. Dan energi itu eh, diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu sesuai yang efisien gitu, yang efisien sehingga tidak sama terus ya, tidak sama terus selama 24 jam, tergantung kebutuhan, ya tergantung kebutuhan. Maka maka ketika kita memberikan obat juga eh, apa namanya kita harus keep in our mind bahwa ada kemungkinan variabilitas, ya kemungkinan variabilitas yang disebabkan oleh ini circadian rhythm. Oke, ini beberapa contoh lagi ya variability in IUC of several beta blocker. Ini penelitian review ini ya, tulisan review. Ini nama beta blockernya, kemudian SS itu steady state, SD itu single dose, kemudian yang dinilai adalah CV. CV adalah coefficient of variation. Anda kalau ingat statistik atau kalau lupa ya nggak apa-apa, silakan googling saja. Ya apa itu CV ya? Ya Anda ingat ada variance, ada SD, ada coefficient variance, coefficient variation ya. Coefficient of variation makanya namanya aja coefficient of variation. Jadi menggambarkan variasi atau variabilitas ya, coefficient variation. Angkanya apa persen, semakin tinggi presentasinya maka variabilitas semakin besar ya, semakin tinggi coefficient variationnya maka variabilitas semakin besar. Maka di dalam penelitian ini dia mengkategorikan katakanlah ya, kalau di bawah 40% maka rendah gitu, di atas 40% tinggi. Maka Anda lihat di sini ada obat-obat yang coefficient variationnya itu tinggi sekali. Ya ini dari apa namanya beberapa penelitian gitu ya. Dia beberapa penelitian kemudian di ini titik-titik ini titik-titik penelitian ya. Jadi ada banyak penelitian dan di di misalnya katakanlah metoprolol ya, yang coefficient variation paling tinggi, ada penelitian yang menemukan nilai CV-nya 125% ya. Ya. Jadi CV itu dihitung dari SD per ya standard deviation per apa namanya X bar ya. SD per X bar. Maka ketika 125% berarti apa? Standar deviasinya itu lebih besar daripada X barnya. Ya, jadi standar deviasinya lebih besar daripada X barnya sehingga angkanya kan di atas 100% ya. Ya sehingga variabilitasnya besar ya. Sehingga oke, nanti kita akan bahas lagi bagaimana menghandle-nya. Tapi paling tidak di dalam paper ini, di dalam video ini saya ingin mengatakan bahwa ada obat-obat di dalam golongan yang sama, ini kan golongannya sama ya, beta blocker. Ada obat-obat yang variabilitasnya rendah, ya, ya atenolol, bisoprolol ya, apalagi misalnya, ya itu ya, yang paling rendah atenolol, bisoprolol yang kemudian variasinya rendah, ya, berarti kalau AUC kita bilang berarti variabilitas apa farmakokinetik. Tapi ada yang variabilitas farmakokinetiknya besar, metoprolol ya, metoprolol variabilitas farmakokinetik besar sekali, nebivolol juga besar, propranolol juga besar. Sehingga sekali lagi kenapa kok ada pasien yang dengan dosis yang sama, yang satunya kemudian apa namanya hipertensinya terkontrol, ya, kemudian ada pasien lain yang hipertensinya tidak terkontrol. Ya, ada pasien yang apa namanya harus dosisnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya dibandingkan dengan pasien yang lain supaya mendapatkan efek yang sama. Iya, kenapa? Karena terjadi variabilitas ya, terjadi variabilitas. Sehingga ya tentu saja kita harus lebih hati-hati ketika kita menghandle obat-obat yang apa namanya memiliki variabilitas yang tinggi. Ya. Kemudian ini contoh yang lain untuk profilaktik migrain ya. Ya ini beberapa, ini penulisnya juga sama. Ya dia menulis dengan cara yang sama juga, jadi coefficient variation ya. Ada obat-obat yang variabilitasnya tinggi ketika CV-nya di atas 40%. Ya ini Anda lihat ini 70% penelitian itu CV-nya di atas 40%. Jadi
propanolol, metoprolol ini bahkan flunarizin ya. Flunarizin itu variabilitasnya tinggi sekali, tapi ada yang variabilitasnya rendah ya. Misalnya naproxen ya. Naproxen itu variabilitasnya rendah. Jadi ya insya Allah dengan dosis yang sama, insya Allah ya dengan dosis yang sama akan menghasilkan efek yang sama. Ketika karena variabilitasnya rendah, karena variabilitasnya rendah, karena variabilitasnya rendah. Oke, baik. Itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, kita diskusikan di dalam video kali ini. Tentu saja pertanyaan besarnya adalah, terus gimana gitu? Ya, caranya untuk menghandle atau manajemen ya. Bagaimana manajemen terapi atau pengobatan eh, terhadap isu ini, terhadap isu variabilitas ini. Itu pertanyaan yang penting ya. Ketika kita sudah tahu terjadi variabilitas, eh, terus gimana gitu? Terus gimana apa yang harus kita lakukan? Nah, gimana gimananya yang apa yang harus kita lakukan kita akan insya Allah sampaikan di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.